Kemudian di Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tanggapan dari seorang Gus Arya tentang orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain atau golongan lain atau agama yang lain, dan bahkan dia mengutip beberapa ayat dalam Alkitab untuk mengatakan bahwa dari sudut pandangan agama Kristen pun orang yang tidak percaya Alkitab dan tidak mengimani Alkitab adalah kafir juga, tetapi orang Kristen tidak menggembor-gemborkan soal kafir itu atau soal kata kafir itu. Nah, jadi teman-teman, mari kita simak saja videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudaraku, kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Terjemahan dari KBBI ini lebih cenderung memandang dari sudut agama Islam. Maka orang yang non-muslim disebut sebagai kafir. Atau agama lain Kristen juga mengenal istilah kafir. Dalam Alkitab banyak ditemukan ayat yang berisi istilah kafir. Misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya kan? Kemudian di Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, maka berdasarkan ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah orang atau masyarakat atau bangsa yang iman atau kepercayaannya beda atau tidak sama dengan konteks ayat tersebut. Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Hanya saja penggunaan istilah kafir dalam agama Kristen ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain yang terkesan memandang kafir. Ini dengan begitu rendah, ya kan? Hina dan bahkan tidak bernilai sebagai makhluk. Tidak sedikit oknum yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam ceramah-ceramah agama yang saya dengar ya, yang lalu, banyak penceramah yang dengan suara keras dan penuh kebencian mengingatkan bahwa kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Kafir adalah makhluk yang harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Memang sedih rasanya mendengar ceramah-ceramah yang sedemikian rupa. Setiap musim Natal misalnya, banyak peringatan supaya kita tidak meniru-niru kebiasaan kafir. Larangan ini merujuk pada orang atau karyawan toko di pusat-pusat perbelanjaan yang mengenakan atribut Sinterklas contohnya. Bahkan ada organisasi massa yang mengancam akan merazia, tapi sudah dibubarkan, ya kan? Pusat-pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada golongan mereka yang menggunakan atribut kafir tersebut. Alasannya, kalau kita meniru kafir, kita telah ikut menjadi kafir pula. Lalu bagaimana dengan sepatu, kemeja, jas, dasi, dan lain-lain? Dan ada handphone yang kau pakai saat ini kan? Untunglah angin segar sudah bertiup dari kota Banjar saat itu ya, di Jawa Barat. Belum lama lah, tahun-tahun itu 2019 ya, tanggal 27 Februari, Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolok dalam sidang Komisi Batsul Masali Maudiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, ya kan, itu mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam.
Pimpinan sidang Abdul Moksid Ghazali ya mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para non-muslim di Indonesia. Disebutkan pula bahwa istilah kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis ya. Maka diusulkan agar istilah kafir diganti dengan muwatinun ya, atau warga negara. Dengan begitu status mereka non-muslim ya, setara dengan warga negara yang lain. Itu kata Abdul Moksid Ghazali waktu itu. Sebagaimana diperkirakan saudaraku, asal atau wacana ini segera mengundang sikap pro dan kontra kaum non-muslim seperti PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia misalnya kan dengan senang hati menyambut usul ini. Sekretaris Umum PGI Gobar Gultom mengatakan ya waktu itu bahwa saling mengkafirkan itu merupakan bentuk kekerasan teologis ya. Hal ini juga ia nilai mengusik persaudaraan dan kerjasama sesama anak bangsa. Sikap yang kurang lebih sama juga ditunjukkan oleh umat Katolik waktu itu, Hindu ya, Buddha, dan lewat organisasi keagamaan masing-masing itu pernah memberikan statement. Tapi di medsos banyak komentar yang sinis dan mengecam saran yang sebenarnya sangat bijak dari para kiai terhormat ini. Bahkan ada yang menulis dalam statusnya lebih baik dirinya keluar dari organisasi tersebut kalau ini menjadi suatu keputusan. Sungguh sangat disesalkan sikap kontra dari pengguna medsos yang sebagian kecil lah ya. Artinya dia tidak rela jika warga masyarakat yang berbeda keyakinan dengannya itu diperlakukan sebagaimana mestinya sesama manusia. Padahal yaitu kelakuan kedal gurun begitu. Padahal semestinya usul bagus dan mulia yang dicetuskan dalam musyawarah nasional alim ulama tersebut dapat mengakhiri atau meminimalisir lah ya sikap intoleran dari kalangan tertentu terhadap kaum minoritas. Atau paling tidak polemik tentang istilah kafir ini bisa diakhiri dari pergaulan antar sesama warga, di mana kita sebagai warga negara Indonesia pada dasarnya sama dan sederajat. Bila tidak segera diakhiri, maka soal istilah ini akan terus menjadi bahan perdebatan yang tiada ujung. Betul nggak? Kadrun kan sukanya konflik soalnya. Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars, untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah. Malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ya bagaimana tanggapan Gus Arya terkait dengan orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, agama lain, keyakinan lain, dan golongan yang lain. Nah, teman-teman, tujuan dan motif Gus Arya di sini tentu saja supaya jangan sampai karena mengkafir-kafirkan orang lain sehingga terjadi ketidakharmonisan antara umat beragama atau antar golongan. Nah, jadi tujuannya supaya kita ini benar-benar bisa melihat tentang kata kafir itu dari sudut pandang agama lain atau juga dari sudut pandang agama kita, sekalipun dari sudut pandang agama kita adalah mereka yang menutup diri dan itulah yang kafir. Jadi itu jangan digembor-gemborkan bahkan sampai menimbulkan kebencian, bahkan menimbulkan hasutan ya, dan juga itu membuat banyak orang jadi benci terhadap golongan lain, terhadap agama lain. Nah, jadi kita lihat kemarin teman-teman ya di beberapa waktu yang lalu, dan itu kemarin saya sudah upload videonya, itu di mana di salah satu masjid di Surabaya itu ada pembubaran kajian dari Ustadz Basalamah ya, di mana diduga Ustadz Basalamah ini dalam kajiannya itu sudah terindikasi radikal. Dan memang itu Banser datang ke sana untuk membubarkan. Supaya apa? Supaya terjaga daerah mereka, terjaga masyarakat mereka, dan tidak terhasut,
tidak terindikasi jadinya ceramah-ceramah radikal itu kepada mereka. Nah, karena itu radikal itu merupakan sesuatu yang menjalar ya, kayak ibarat virus gitu. Nah, jadi orang yang mendengarkannya dan menanamkan dalam hatinya, maka itu menjadi satu atau terwujud dalam tindakan mereka yang mendengarkannya. Jadi itu maka perlu hati-hati. Dan saya setuju dengan Banser-Banser ini atau GP Ansor ketika mereka membubarkan kajian itu, ya artinya bahwa mereka menjaga keharmonisan antar umat beragama, menjaga keharmonisan daerah mereka atau antar golongan supaya jangan terjadi kekeliruan, jangan terjadi kericuhan, jangan terjadi perpecahan teman-teman karena kajian-kajian yang terindikasi radikal. Karena suka mengkafir-kafirkan golongan lain, agama lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan karena kalau dari sudut pandang agama Kristen pun sebenarnya orang yang tidak mengimani Alkitab, tidak mengimani tentang sesembahan orang Kristen dan itu dianggap kafir. Tetapi orang Kristen tidak pernah menyebut orang di luar atau non-Kristen itu sebagai kafir. Tetapi justru orang Kristen mewujudkan tindakannya itu, bahkan kasihnya itu lewat tindakan-tindakan mereka, lewat apa yang mereka terima dari ajaran Alkitab itu sendiri. Bahkan tentang ayat Alkitab itu sudah melarang keras bahwa jangan menyebut siapapun kafir, karena itu akan merupakan suatu bahaya bagi umat manusia sebenarnya ketika kita menyebut orang lain kafir, bahkan Tuhan yang menjadi hakim kita itu sendiri. Jadi itulah sebabnya Petrus ketika dia bertemu dengan Kornelius itu tidak menganggap Kornelius itu sebagai kafir. Dan itu Petrus pada saat itu mendapat suatu penglihatan supaya dia jangan mengkafirkan siapapun. Karena orang-orang itu pun dikasihani oleh Allah, menerima anugerah, berhak menerima anugerah keselamatan itu. Jadi itulah sebabnya Kornelius menjadi percaya, dibaptis dalam nama Yesus. Demikian yang saya sampaikan teman-teman ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.